Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon untuk semua siswa tetap berantusias ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan tetap di rumah saja ya apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Semua ini kita lakukan agar kita segera dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Baik, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran hari ini dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, Ibu akan terlebih dahulu memeriksa kehadiran kalian ya. Dias Eka Putri, apakah hadir? Hadir, Bu. Tirta Sari Kuspratiwi, apakah hadir? Hadir. Wah, semangat sekali nih ya Tirta pagi Yeay. ini. Semoga semangatnya sampai pelajaran selesai ya. Dita, apakah hadir? Hadir, Bu. Wah, Ibu suka nih ya semangat-semangat begini belajarnya. Oke, selanjutnya Uni Handayani. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran kearsipan dengan materi penanganan surat masuk menggunakan sistem kartu kendali. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kalian dapat memahami tahapan-tahapan dalam penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Tahapan kegiatan pada hari ini, kalian akan melakukan kegiatan pengamatan, bertanya, mengeksplorasi, berkomunikasi baik bersama teman kalian maupun bersama ibu, dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil belajar kalian pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pengendalian surat masuk dan surat keluar dengan sistem buku agenda, di mana dalam sistem buku agenda, pencatatan surat difokuskan dalam sebuah buku. Buku tersebut memiliki berapa jenis anak-anak? Buku agenda tunggal, buku agenda berpasangan, dan buku agenda kembar. Betul sekali, ada 3 jenis. Nah, dalam buku agenda terdapat banyak kolom tergantung pada jenis buku apa yang digunakan dan penyimpanannya hanya di 1 unit saja dan memerlukan buku ekspedisi dalam pengendaliannya. Nah, jika buku agenda memiliki kelemahan tersebut, kartu kendali memiliki fungsi mengefisiensi hal tersebut. Sekarang, apa sih kartu kendali itu? Coba, siapa yang tahu kartu kendali itu apa? Sebuah kartu, Bu, yang digunakan untuk mengendalikan surat. Tepat sekali, kartu kendali berfungsi untuk mengendalikan surat. Bentuknya tadi menurut Tirta ada kartu ya. Nah, apakah ada pendapat lain? Kartu saya, Bu. Kartu kendali berbentuk lembaran, Bu. Ada 3 lembar dengan warna yang berbeda. Betul, pendapat dari Dita nih. Kartu kendali berbentuk lembaran dan ada 3 warna berbeda. Betul. Siapa yang dapat menyimpulkan jawaban teman kalian dan penjelasan yang Ibu berikan tadi? Saya, Bu. Kartu kendali itu merupakan selembar kertas rangkap 3 dengan warna yang berbeda dan memiliki fungsi sebagai pengganti buku agenda, yaitu mengendalikan surat masuk maupun surat keluar, Bu. Tepat sekali Dita. Jadi kartu kendali bentuknya lembaran ya, bukan sebuah kartu. Nah, lembaran ini setiap lembarnya memiliki warna dan fungsi yang berbeda. Nanti akan Ibu tampilkan sebuah video adegan. Kalian harus menemukan fungsi tiap lembar kartu kendali yang tersirat dalam adegan tersebut. Jadi, tonton video tersebut dengan fokus dan teliti sehingga kalian tidak terlewat informasi yang ada di dalam video tersebut. Kemudian, dalam penanganan surat masuk menggunakan sistem kartu kendali, tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Masih membutuhkan lembar pendukung selain kartu kendali, yaitu lembar disposisi.
Lembar disposisi ini gunanya untuk apa? Lembar disposisi ini digunakan untuk menuliskan instruksi bagaimana nantinya informasi dalam surat akan dilaksanakan. Nah, instruksi atau informasi ini nantinya akan diisi oleh pimpinan unit pengolah. Lalu bagaimana cara mengisi kartu kendali dan lembar disposisi? Oke, akan Ibu jelaskan ya. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Iya Bu, sudah. Oke, akan Ibu jelaskan terlebih dahulu mengenai lembar disposisi. Lembar disposisi ini nantinya rangkap 2 dan isinya tentunya tetap sama ya antara lembar pertama dan lembar kedua. Lalu di sini ada beberapa informasi yang harus diisi oleh sekretaris unit pengolah dan pimpinan unit pengolah serta pelaksana. Nanti akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Di sini terlebih dahulu kita mengerti bagaimana cara mengisi informasi yang harus diberikan. Di sini ada indeks. Indeks di sini akan diisi sesuai dengan sistem penyimpanan kearsipan, misalkan kepegawaian. Di sini berarti indeksnya kepegawaian. Maaf, Ibu sedikit batuk. Kemudian di sini ada tanggal penyelesaian. Maksudnya apa? Tanggal penyelesaian ini akan diisi oleh pelaksana surat apabila surat telah dilaksanakan atau telah selesai diproses oleh pelaksana surat. Di sini nantinya akan diisi misalkan tanggal 23 Februari 2022. Berarti surat sudah selesai diisi. Maksud Ibu sudah selesai diproses. Kemudian di sini ada P, ada B dan R. Maksudnya apa? Sifat surat yang masuk atau yang sedang diproses itu termasuk apa? Surat apa menurut sifatnya? Misalkan P maksudnya itu surat tersebut adalah surat yang penting. B maksudnya biasa, R maksudnya rahasia begitu. Apabila surat ini merupakan surat penting, maka bagian P ini harus dicentang atau dibulatkan atau disilang ya. Nah, dibulatkan. Kemudian perihal ini bisa kita lihat di dalam surat, di dalam isi surat, misalkan di sini konfirmasi program diklat, perihal yang ada di dalam surat. Kemudian tanggal surat juga bisa dilihat di dalam surat informasinya ya. Tanggal surat ini misalkan 22 Februari 2022, kemudian nomor surat juga bisa dilihat di dalam isi surat, maksud saya di dalam suratnya. Kemudian asal surat, ya diingat-ingat ya, asal surat ini dilihat di kop surat, beda dengan alamat. Jika alamat surat itu maksudnya alamat yang dituju. Surat itu untuk siapa itu ada di alamat surat, sedangkan asal surat itu berada di kop surat. Diingat-ingat ya, jangan sampai terbalik. Kemudian selanjutnya ada lampiran. Misalkan surat tersebut dikirimkan dengan 2 lembar lampiran lain selain surat gitu. Harus ditulis. Jika tidak ada maka boleh dikosongkan. Nah, di bawah ini ada instruksi. Instruksi atau informasi ini seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi akan diisi oleh pimpinan unit pengolah. Misalkan di sini segera buatkan daftar peserta diklat gitu. Nah, untuk diteruskannya di sini misal Bapak Bambang Sucipto. Jadi surat tersebut itu diteruskan kepada siapa pada bagian itu atau siapa yang harus mengetahui surat tersebut juga itu diteruskan. Oke, di sini sudah ada kartu kendali 3 rangkap berwarna putih, kuning dan merah. Untuk lembar pertama berwarna putih disimpan di dalam kotak kartu kendali oleh pengarah surat yang berfungsi sebagai pengganti buku agenda dan pengendali surat. Lalu selanjutnya lembar kedua berwarna kuning
berada di unit kearsipan sebagai pengganti arsip yang sedang diproses. Nah, untuk lembar kedua ini beberapa perusahaan ada yang menggunakan warna hijau namun dengan fungsi yang sama ya. Jadi tergantung perusahaannya mau menggunakan warna kuning atau warna hijau namun tetap lembar kedua ini fungsinya sama. Selanjutnya ada kartu kendali ketiga, lembar ketiga berwarna merah. Selama surat dalam proses untuk sementara waktu, kartu kendali lembar ketiga ini disimpan oleh unit pengolah. Setelah surat selesai diproses, maka kartu kendali lembar ketiga beserta dengan suratnya akan disimpan sebagai arsip. Jadi nantinya kartu kendali berwarna kuning dan berwarna merah akan bertukar tempat. Di awalnya kartu kendali berwarna kuning ini akan berada di unit kearsipan saat sedang diproses, dan jika sudah selesai diproses maka kartu kendalinya akan ditukar oleh lembar ketiga oleh sekretaris unit pengolah. Lalu bagaimana cara mengisinya? Di sini sama dengan lembar disposisi, harus ada beberapa informasi yang harus diisi. Yang pertama di sini ada indeks. Contohnya kepegawaian seperti tadi ya. Contohnya kepegawaian untuk indeksnya, kemudian untuk kodenya. Jika menggunakan sistem abjad, maka kodenya di sini bisa KP. Kalau misalkan menggunakan sistem nomor bisa 001 atau 002 seperti itu disesuaikan. Kemudian nomor urutnya di sini 023, kemudian tanggalnya tanggal terima surat. Untuk M atau K-nya misalkan ini merupakan surat masuk maka M harus dibundarkan atau dibulatkan. Kemudian isi ringkas. Ini isi secara ringkas surat tersebut. Jadi surat tersebut isinya apa itu dituliskan secara ringkas. Kemudian di sini ada lampiran juga sama seperti tadi. Apabila tidak ada lampiran tidak usah diisi, namun jika ada lampiran maka harus diisi. Surat tersebut dikirimkan dengan berapa lembar lampiran. Kemudian ada dari dan kepada, ini maksudnya apa? Darinya ini misalkan tadi ya dari kop surat itu dari PT Aditama untuk siapa? Misalkan untuk Bapak Bambang Sucipto. Kemudian tanggal di sini ada tanggal suratnya, kemudian nomor suratnya, kemudian pengolahnya siapa? Misalkan pengolahnya bagian kepegawaian. Kemudian parafnya jangan lupa diberikan paraf. Oke, sampai di sini apakah ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Silahkan bertanya. Saya Bu izin bertanya. Silahkan Uni. Iya. Apa unit dalam pengolah ini di sebuah perusahaan cuma ada satu ya Bu? Oke, terima kasih ya Uni atas pertanyaannya. Apakah unit pengolah di sebuah perusahaan hanya cuma satu? Nah, jadi unit pengolah ini tergantung dari surat tersebut ditujukan kepada siapa. Misalkan surat tersebut ditujukan untuk bagian kepegawaian, maka unit pengolahnya adalah bagian kepegawaian. Misalkan surat tersebut ditujukan untuk bagian keuangan, maka unit pengolah suratnya adalah bagian keuangan. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Bu? Oke. Mungkin yang lainnya yang mau bertanya lagi, ada pertanyaan atau masih ada kebingungan, silahkan ditanyakan. Saya Bu izin bertanya. Oke, silahkan Tirta. Bagaimana cara kita tuh tahu surat tersebut itu pengolahannya ada di bagian kepegawaian Bu? Pertanyaan yang bagus ya, terima kasih Tirta. Jadi pengolah ini bisa kita lihat di bagian alamat surat. Biasanya tertera alamat untuk bagian apa jika surat itu internal. Ya, jadi misal dari bagian keuangan ke bagian kepegawaian itu biasanya tertera. Namun jika alamat tersebut tidak secara jelas menyebutkan bagian atau divisi apa dan hanya menyebut nama, maka dilihat nama penerima surat tersebut berada di divisi apa. Misalkan Bapak Bambang. Nah, Bapak Bambang ini dari divisi apa sih? Nah, ternyata Bapak Bambang dari divisi kepegawaian. Maka surat tersebut akan diolah oleh bagian kepegawaian. Jadi pencatat surat harus tahu
pegawai tersebut termasuk di divisi apa atau di bagian apa, seperti itu. Begitu Tirta, apakah sudah jelas? Iya Bu, sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama Tirta. Kalau sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, sebelum Ibu menampilkan video adegan, silahkan kalian membentuk kelompok beranggotakan 5 orang, di mana nantinya masing-masing anggota memegang satu peran untuk diamati dan dicatat tugas dari peran tersebut. Dan apa saja yang disimpan oleh peran atau unit tersebut. Setelah kalian menyimpulkan nantinya, silahkan diskusikan peran kalian bersama teman kalian dan buatlah sebuah alur penanganan surat masuk menggunakan kartu kendali dari potongan-potongan informasi yang kalian dapatkan dari teman kelompok kalian. Oke, silahkan di sini sudah ada 5 orang ya, silahkan membuat kelompok. Sudah membuat kelompok ya? Baik, silahkan disimak baik-baik videonya dan fokus agar tidak ketinggalan informasi yang ditampilkan. Ibu share screen sebentar ya. Sudah Bu. Pengirim surat mengirimkan surat melalui kurir. Kemudian kurir membawa surat kepada penerima surat di bagian resepsionis atau pos satpam. Selamat siang Bu, saya di sini mengantarkan surat untuk PT Maju Jaya. Baik Pak, bisa saya cek terlebih dahulu suratnya ya? Saya cek untuk ketepatan alamat surat. Baik Bu, Penerima surat memeriksa alamat yang tertera pada surat. Apabila ada alamat yang salah, surat tersebut harus dikembalikan kepada kurir. Oke Pak, ini alamatnya sudah benar semua. silakan diisi terlebih dahulu Bu, buku ekspedisi ini. Penerima surat menandatangani buku ekspedisi yang dibawa oleh kurir sebagai tanda terima surat. Surat saya terima pada tanggal 23 Oktober tahun 2021 ya Pak. Saya sudah tanda tangan di buku ini. Terima kasih Pak. Baik Bu, kalau begitu saya permisi. Setelah surat diterima, terlebih dahulu surat disortir berdasarkan sifat surat dan tujuannya. Setelah surat selesai disortir, penerima surat membuka dan memeriksa kelengkapan surat lalu membubuhkan stempel tanggal dan waktu surat diterima. Selanjutnya, penerima surat membawa surat yang telah diterima kepada pencatat surat untuk ditindaklanjuti. Permisi Bu, ini surat yang saya terima hari ini. Silahkan dicek terlebih dahulu Bu. Surat sudah lengkap, silahkan kembali ke ruangan Anda. Baik Bu, terima kasih. Pencatat surat bertugas untuk mengisi lembar kartu kendali 1 berwarna putih, kartu kendali 2 berwarna merah dan kartu kendali 3 berwarna hijau. Saya sudah selesai mengisi lembar kartu kendali 1, 2 dan 3. Saya tidak mengisi kolom kode, indeks dan pengolah. Setelah pencatat surat selesai mengisi kartu kendali 1, 2, dan 3, surat beserta kartu kendali 1, 2 dan 3 dibawa ke pengarah surat. Selamat siang Bu. Saya membawa surat serta kartu kendali yang sudah saya isi berdasarkan surat yang saya terima. Baik, akan saya cek terlebih dahulu. Anda silahkan kembali ke ruangan. Baik, terima kasih. Pengarah surat bertugas untuk meneliti ketepatan isi dari kartu kendali. Jika kartu kendali sudah tepat maka pengarah surat harus melengkapi kartu kendali bagian kolom kode, indeks dan pengolah yang belum dilengkapi oleh pencatat surat. Setelah selesai mengisi kartu kendali, lembar kartu kendali 1 disimpan dalam kotak kartu kendali sebagai alat pengendali. Selanjutnya, surat beserta kartu kendali 2 dan 3 dibawa oleh pengarah surat untuk diberikan pada sekretaris unit pengolah. Selamat siang Bu. Ini surat dari pengarah surat.
Di sini ada surat beserta kartu kendali 2 dan kartu kendali 3. Mohon segera diproses ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Sekretaris Unit Pengolah menerima surat beserta kartu kendali 2 dan 3. Kartu kendali 2 diserahkan kepada penata arsip dan menyimpan sementara kartu kendali 3 selama surat diproses. Selamat siang Andi. Hari ini saya mendapatkan surat masuk. Ini kartu kendali 2, silahkan disimpan ya. Jika surat sudah selesai diproses saya akan ke sini lagi. Baik Bu. Kemudian Sekretaris Unit Pengolah melengkapi surat dengan lembar disposisi 1 dan lembar disposisi 2. Lembar disposisi 1 dan 2 diisi oleh Sekretaris, kecuali pada kolom instruksi. Kemudian, surat beserta lembar disposisi 1 dan lembar disposisi 2 diserahkan kepada pimpinan unit pengolah untuk dimintakan instruksi atau informasi atas surat tersebut. Permisi, selamat pagi Pak. Ini ada surat dan 2 lembar disposisi yang harus diisikan instruksi atau informasi. Mohon ditindaklanjuti Bapak. Baik, nanti setelah selesai akan saya panggil kembali ke ruangan. Terima kasih Bu Fitri. Setelah lembar disposisi diisi oleh pimpinan, surat dikembalikan kepada Sekretaris Unit Pengolah untuk diserahkan pada unit pelaksana. Ini surat beserta lembar disposisi 1 dan 2 yang sudah saya beri instruksi. Mohon diserahkan kepada unit pelaksana ya Bu. Baik, terima kasih Pak. Sekretaris Unit Pengolah memberikan surat beserta lembar disposisi 1 dan 2 yang telah diberikan instruksi oleh pimpinan kepada pelaksana surat. Selamat siang Faras, ini ada perintah dari surat yang harus dilaksanakan. Silahkan dicek terlebih dahulu instruksi pada lembar disposisi ya. Jika sudah selesai tolong kembalikan ke ruangan saya. Terima kasih. Baik Bu, akan segera saya laksanakan. Pelaksana surat melakukan perintah yang telah tertera pada lembar disposisi. Setelah perintah dilaksanakan, lembar disposisi 2 disimpan oleh pelaksana surat dalam tikler file sedangkan surat beserta lembar disposisi 1 dikembalikan kepada Sekretaris Unit Pengolah. Permisi Bu, saya sudah melakukan perintah dari surat tersebut. Ini surat beserta lembar disposisi 1. Terima kasih Faras. Kemudian, surat yang sudah dilaksanakan bersama dengan kartu kendali 3 yang tadi disimpan, ditukarkan dengan kartu kendali 2 di penata arsip. Andi, ini kartu kendali 3 dan surat yang telah diproses. Baik Bu, akan saya arsipkan. Ini kartu kendali 2-nya Bu, silakan disimpan. Sekretaris Unit Pengolah menyimpan kartu kendali 2 dan lembar disposisi 1 pada kotak masing-masing sebagai bukti bahwa surat telah selesai diproses. Oke, videonya sudah selesai ya. Sebelum berdiskusi dengan teman kelompok, apakah masih ada informasi yang belum jelas? Jika ada yang belum paham dan bingung, silahkan bertanya ya. Izin bertanya Bu. Ya, silahkan Tirta. Jadi saya masih agak bingung nih Bu. Tikler file itu apa ya Bu? Oke, tikler file itu semacam kotak yang terbuat dari kayu atau baja. Fungsinya tuh untuk menyimpan arsip yang berbentuk lembaran atau kartu. Jadi bentuknya itu bersekat-sekat kecil ya. Jadi tempat tersebut tuh cocok untuk menyimpan lembaran atau kartu. Biasanya untuk kartu kendali atau lembar disposisi itu disimpan di dalam tikler file. Ya, apakah sudah jelas Tirta? Oke Bu, makasih. Oke, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu. Ya, silahkan Dita. Oke, mau tanya Bu, nomor urut siapa yang mengisi Bu? Seharusnya pencatat surat tidak bisa mengisi nomor urut karena tidak menyimpan kartu kendali ya Bu? Ya, betul. Jadi, pencatat surat tidak menyimpan kartu kendali sehingga tidak bisa mengisi nomor urut karena tidak tahu kan kartu kendali atau surat keberapa. Jadi, untuk nomor urut ini diisi oleh pengarah surat karena pengarah surat menyimpan kartu kendali 1 sebagai pengganti buku agenda. Begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Ada lagi Bu, mohon maaf, melek sinyalnya. Jadi kenapa di video itu masih menggunakan buku ekspedisi Bu, sedangkan yang Ibu jelaskan tadi kartu kendali itu sebagai pengganti buku ekspedisi. Oke, terima kasih Dita atas pertanyaannya. Jadi, kenapa masih menggunakan buku ekspedisi? Buku ekspedisi yang dimaksud di sini itu digunakan untuk kurir dari luar. Jadi kurir dari luar ini masih butuh bukti kepada pengirim surat bahwasannya surat sudah diterima oleh penerima surat. Jadi perbedaannya buku ekspedisi ini hanya diisi sekali sebagai bukti untuk kurir bahwasannya surat tersebut telah disampaikan kepada penerima surat. Berbeda dengan buku agenda yang harus mengisi buku ekspedisi ini di setiap unit. Gitu. Oke Bu, terima kasih. Saya sudah jelas Bu. Sama-sama Dita. Ada yang ingin bertanya lagi tidak? Oh, mungkin cukup Bu, belum ada lagi pertanyaan. Baik, jika belum ada, silakan diskusikan alur penanganan surat masuk sistem kartu kendali dengan teman kelompok ya. Paparkan tugas kalian dan buatlah sebuah alur dan kesimpulan tugas masing-masing unit. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, silahkan ya dimulai diskusinya dengan teman kelompok. Tapi ada yang keluar Bu. Tidak apa-apa, yang ada saja dulu diajak diskusi. Oke, berarti ini kita langsung aja diskusi ya guys. Mungkin dari aku dulu nih. Kan kartu kendali 2 itu disimpan di arsip, kalau kartu kendali 3 disimpan di sekretaris unit pengolahan. Bener gitu nggak sih guys? Oh, oke Bu, mau nanya nih Bu. Iya, silakan Tirta. Apakah benar di akhir kartu kendali 3 ditukar dengan kartu kendali 2 oleh sekretaris unit pengolahan? Betul Tirta, jadi nanti akhirnya sekretaris menyimpan kartu kendali 2 sebagai bukti bahwa surat telah diproses, sedangkan kartu kendali 3 dan surat disimpan oleh penata arsip. Jadi tukeran. Yang awalnya sekretaris membawa kartu kendali 3 itu ditukar kepada penata arsip dengan kartu kendali 2 gitu. Dan suratnya itu disimpan oleh penata arsip juga. Oh, oke Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Tirta. Silahkan ya dilanjutkan lagi diskusinya. Baik, waktu diskusi sudah selesai ya. Silahkan hasilnya dikirimkan ke grup WhatsApp. Jangan lupa diberi nama, biar Ibu cek terlebih dahulu ya. Baik Bu. Baik, sudah Ibu cek dan sudah benar ya alur dan kesimpulannya. Apakah pelajaran hari ini bisa kalian pahami? Insya Allah bisa Bu. Baik, apabila bisa dipahami, Ibu ucapkan terima kasih dan kerja bagus untuk kalian semua hari ini yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan bersemangat walaupun dilakukan secara online. Kalian hebat karena sudah berani bertanya dan berpendapat. Ibu berikan aplaus untuk keberanian kalian. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempraktikkan alur yang sudah dibuat sesuai dengan peran dan unit di masing-masing kelompok ya. Ibu harap kalian di rumah mempelajari peran kalian masing-masing agar dapat melakukan praktik dengan lancar dan baik. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebagai rasa syukur atas kelancaran kegiatan belajar mengajar hari ini. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Selamat mengikuti pelajaran selanjutnya dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.